yang diajak ngomong itu rada ya agak jerapah kayak kalau minggu lalu. Antara otaknya sama anunya jauh. Oke. Ini prinsip selanjutnya. Setiap term yang ada di kesimpulan harus sudah ada di premis mayor dan premis minor. Nggak boleh ada term baru dalam konklusi. Kalau ada berarti itu tambahan dan berarti salah, cara berpikirnya keliru. Yaitu kan semua penyanyi dangdut itu menarik. Inul adalah penyanyi dangdut. Kalau kesimpulannya Inul adalah menarik berarti benar. Tapi kalau tiba-tiba kok masuk Oma Irama, itu berarti keliru. Dari mana datangnya Oma Irama? Minornya ngomong Inul kok. Berarti apa? Oma Irama itu variabel yang tiba-tiba dimunculkan di konklusi. Nah itu berarti nggak masuk akal. Jadi kalau kamu diskusi apa saja, perhatikan mayornya apa, minornya apa. Kadang-kadang orang bermain trik di kesimpulan dimasukkan variabel yang semua nggak ada. Dan kamu nggak sadar itu karena sama-sama dangdutnya kok. Oma Irama juga menarik dan juga mendorong. Oke, yang pertama itu logis, tapi kalau yang kedua nggak logis. Hati-hati dengan variabel yang muncul tiba-tiba dalam konklusi. Nanti kalau kamu lihat debat, itu kadang-kadang ketika orang kalah debat, tiba-tiba dimasukkan variabel baru. Gitu. Ketika sudah jelas salahnya, terus dia masuk variabel baru. Kayak, loh, ngapain sih kok kamu mau goyang kayak gitu? Loh, urusannya apa? Ngapain urusin saya? Goyang saya. Banyak yang lebih dahsyat, banyak yang lebih salah dari saya. Itu koruptor, itu maling. Ngapain sih capek-capek ngurusin saya? Loh itu out of context. Nambah variabel baru. Wong ini konteksnya goyang kok tiba-tiba ngomong korupsi. Itu berarti memunculkan variabel baru. Mesti cara berpikir ini salah secara silogistik. Dan kamu sering tertipu dengan itu. Kok ngejar-ngejar PKS terus? Senturi itu loh. Loh ini konteksnya lagi ngomong tentang korupsi daging sapi. Senturi ya nanti dibahas, tapi tidak dalam konteks diskusi ini. Kalau tiba-tiba variabel itu dimasukkan, ya diskusi ini jadi tidak karu-karuan. Itu gunanya Karni Ilyas. Terus ya, kalau Karni Ilyas nggak ngerti ini, kalau saya itu mesti diskusinya nggak karu-karuan. Orang karena dendam terus segala cara dimasukkan untuk memojokkan yang lain. Nggak boleh, karena harus jelas konteksnya. Nggak boleh ada variabel baru yang tiba-tiba muncul. Kalau ada bisa rusak cara berpikirnya. Diskusinya mesti ngalor ngidul. Kalau kalian jadi moderator perhatikan ini. Karena kadang-kadang ada orang ngomongnya out of context. Harus kamu masukkan lagi. Oke, itu benar bahwa Oma Irama itu menarik, tapi konteks diskusi kita hari ini adalah Inul. Nah itu patokan pertama. Patokan kedua, kalau permis salah satu permisnya universal dan permis yang lain partikular, konklusinya harus partikular. Nggak boleh universal. Contohnya, semua mahasiswa adalah orang yang pintar, orang yang rajin. Itu tak kasih contoh. Tommy mahasiswaku. Kesimpulannya harus partikular. Tommy adalah orang yang rajin. Tidak boleh universal. Tidak boleh habis ngomong oknum terus ngomong institusi besar. Itu mesti kacau nanti. Kalau sudah mengkerucut pada oknum, yo bahasannya harus ke oknum. Kalau sudah sosoknya misalnya LHI tidak ada hubungannya dengan PKS, dia sosok tersendiri, urusan LHI sendiri, PKS sendiri, yuk LHI berarti fokusnya. Jangan disangkutkan ke besar, kecuali premisnya diganti. Jadi perhatikan aspek universal dan partikular. Pokoknya kalau ada satu universal, satu partikular, kesimpulannya harus partikular. Bisa dibalik. Dibalik itu kalau yang atas Tommy ya bisa, Tommy mahasiswa saya. Semua mahasiswa adalah orang yang rajin, berarti Tommy adalah orang yang rajin. Tapi tidak bisa setelah minornya sudah ada Tommy terus tak simpulkan semua mahasiswaku adalah orang yang rajin. Itu universal lagi. Kesimpulan harus partikular. Semua acara TV itu sampah selesai. Kemudian apa acara?
acara TV. Sinetron adalah acara TV. Kesimpulannya harus partikular. Sinetron adalah sampah. Tidak boleh universal lagi. Kalau universal lagi nanti jadinya tautologi bulat. Harus ada kesimpulan yang spesifik jelas dari alurmu. Harus ada kesimpulannya. Gak boleh ngambang lagi. Karena begitu kamu masuk ke universal, ngambang lagi. Harus jelas yang besar itu PKS-nya, yang kecil itu LHI-nya, yang besar itu Demokratnya, yang kecil itu Anasnya, itu harus jelas. Ketika kamu campur itu mesti bulat. Kapan ini ngomong di level Anas atau ngomong di level Demokrat atau jangan-jangan ngomong di level Indonesia. Kalau ada besar dan kecil berarti itu mengerucut. Arahnya ke yang partikular, bukan ke yang besar. Itu silogisme, aturan kedua. Kalau dua-duanya universal, maka berarti baru kesimpulannya boleh universal. Semua muslim cinta damai, itu kan universal. Dan semua takmir masjid adalah muslim. Apa ini yang takmir masjid kok tidak Islam? Enggak, berarti kan itu kan universal juga. Sifatnya dimanapun takmir masjid. Nah, kesimpulannya juga harus universal. Enggak boleh tiba-tiba muncul partikular. Berarti semua takmir masjid itu cinta damai. Tidak boleh kok ujuk-ujuk merujuk satu oknum dari takmir masjid. Terlalu sempit. Karena apa? Minornya aja sudah universal. Betul. Semua orang semua mahasiswa suka demo misalnya. Apalagi universal yang kedua, semua pendemo UIN adalah mahasiswa yang nggak lulus. Nah, konklusinya juga harus universal. Nggak boleh berarti konklusinya juga semua mahasiswa UIN yang suka demo itu sudah lulus kan gitu. Jadi dari dua premis universal, konklusinya harus universal. Kamu boleh nyari contoh yang banyak, nanti kita bahas. Yang selanjutnya, jika premisnya ada yang positif dan negatif, salah satunya kesimpulannya harus negatif. Misalnya semua anggota DPR tidak setuju BBM naik. Itu kan berarti negatif yang di situ. Joni adalah anggota DPR, maka kesimpulannya Joni tidak setuju BBM naik. Atau dibalik, semua anggota DPR setuju BBM naik, Joni bukan anggota DPR. Kesimpulannya apa? Joni setuju BBM naik. Kan gitu. Kita lihat modusnya. Ada yang perlu kamu cermati. Jadi pokoknya kalau ada premis positif dan negatif, kesimpulannya harus negatif. Jangan salah alur berpikir. Contohnya panjang. Terus tidak bisa disimpulkan kalau premis itu dua-duanya negatif. Susah. Karena serba tidak itu berarti tidak bisa membuat konstitusi pernyataan baru. Dia tidak bisa disimpulkan. Semua anggota PKI bukan warga negara yang baik. Saya bukan anggota PKI. Saya bukan anggota warga negara yang baik. Tapi kan tidak bisa disimpulkan terus saya anggota PKI. Karena dua-duanya negatif. Bisa jadi saya bukan anggota warga negara yang baik, tapi saya juga bukan PKI. Dua-duanya negatif. Semua takmir masjid bukan mahasiswa yang rajin. Saya bukan mahasiswa yang rajin, maka saya takmir masjid. Kan jadi gitu. Tidak logis. Jadi tidak bisa disimpulkan kalau dua-duanya negatif. Jadi kalau kamu tidak, dia juga tidak, ya tidak mungkin jadi. Tapi kalau kamu kayak ini tadi, kalau kamu ya, dia tidak, masih kesimpulannya pasti tidak. Iya kan? Kamu nembak, dia nggak setuju, kesimpulannya tidak. Kamu nggak nembak, dia setuju, kesimpulannya juga tidak. Jadi kalau satu ya, satu tidak, hasilnya mesti tidak. Tapi kalau dua-duanya tidak, samsoyo, disimpulkan aja nggak bisa, nggak ada urusan. Kamu juga nggak, dia juga nggak, kan berarti nggak ada cerita apa-apa.
Nggak bisa disimpulkan, nggak bisa ditarik konklusi. Kalau ini bisa ditarik konklusi, cuma konklusinya mesti tidak. Kalau universal sama universal, ya berarti universal juga kesimpulannya. Oke, dari dua, kalau tadi sama-sama negatif, ini sama-sama partikular juga tidak bisa ditarik konklusi yang valid. Misalnya premis mayornya yang subur adalah paranormal, premis minornya yang subur punya istri 9. Nggak bisa disimpulkan paranormal itu punya istri banyak mesti. Nggak bisa, karena ada paranormal yang istrinya cuma 1, nggak banyak. Kenapa? Yang subur paranormal itu partikular, yang subur punya istri 9 itu partikular juga. Dua hal yang partikular nggak bisa ditarik konklusi. Saya suka telur goreng, saya juga suka tempe goreng. Itu kan sama-sama saya, sama-sama partikular. Kesimpulannya, yo saya suka telur dan nanu goreng, nggak bisa digabung sudah. Nggak bisa dikonklusikan apa-apa. Konklusi itu kan dari premis mayor digabung sama premis minor. Oke, sekarang kita lihat. Saya agak cepat mengingat waktu masih panjang anunya ya. Mode, nanti kita lihat sampai sejauh mana kita bisa ngomong mode berpikir. Mode pertama adalah mode berpikir logis yang namanya deduksi. Dari umum ke khusus. Berarti apa? Deduksi ini sangat tergantung pada premis mayor yang sifatnya umum. Kuncinya. Jadi kalau kalian ingin menguji orang yang benar deduksi, perhatikan premis mayornya. Apakah premis mayornya pas atau tidak. Begitu premis mayornya meleset, kemungkinan besar kesimpulannya meleset. Itu premis mayor. Jenisnya ada 4. Ada modus ponens, ada modus tollens, ada disjunctive syllogism, ada hypothetic syllogism. Istilahnya luar biasa keren, tapi nanti kita lihat kamu pemahamannya sebenarnya sederhana. Modus ponens itu ini deduksi. Jika A maka B, karena A maka berarti B. Nah, seolah-olah rumit, tapi sebenarnya gampang kalau ngerti contohnya. Gini, diloncati dulu dua, yang ketiga langsung ke contoh. Jika saya seorang bapak, maka saya adalah laki-laki. Saya bapak, maka saya laki-laki. A itu kan, tak kali gini aja. Nah, ini kan bapak, yang B ini laki-laki. Yang A itu namanya antecedent, yang B namanya konsekuen. Konsekuennya itu laki-laki, antecedennya bapak. Modus ponens itu maksudnya apa? Antecedennya harus diafirmasi, disetujui, tidak boleh diingkari. Karena kalau antecedennya diingkari, kesimpulannya keliru. Ini yang diafirmasi namanya, maka saya sebut valid. Jika seseorang itu bapak, maka dia laki-laki. Terus diafirmasi, oh iya saya bapak, berarti saya laki-laki. Tapi tidak bisa kalau diingkari. Jika seorang laki-laki bapak, maka dia laki-laki, saya bukan bapak. Oh kebalik. Ini yang diingkari apa? Saya bukan bapak, maka saya bukan laki-laki. Tidak pas kan? Apa nggak ada laki-laki yang tidak bapak? Iya. Kesalahannya apa? Karena dia mengingkari konsekuen. Mengingkari antecedent. Bapak ini kan antecedent. Antecedennya nggak boleh diingkari. Oh ini hati-hati, agak rumit tapi dalam sehari-hari kamu sering terjebak ini. Jika seseorang itu NO, maka dia setuju tahlilan. Saya NO, saya setuju tahlilan. Valid. Tapi kemudian saya bukan NO, apa terus kesimpulannya pasti saya
tidak setuju tahlilan. Nggak mesti. Saya PKS, saya dengar, coba dalam ini logika ini sering dipakai dan kami terjebak itu. Ketika orang mengingkari antecedennya, padahal ketika itu diingkari, otomatis silogismenya mesti keliru. Ini namanya modus polem. Yang lurus adalah jika A maka B, dan A berarti B. Kebalikannya modus ponem itu modus tollens. Kalau modus tollens mengingkari, tapi yang diingkari bukan antecedennya, konsekuennya. Kalau yang diingkari konsekuennya benar. Kalau yang diingkari antecedennya keliru. Betul. Yang anteceden dia harus diafirmasi, nggak boleh diingkari. Sementara konsekuen dia harus diingkari, bukan diafirmasi. Ketika kebalik mesti rusak. Misalnya, jika seorang adalah ibu maka dia perempuan. Dia bukan perempuan, maka dia bukan ibu. Karena nggak mungkin yang tidak perempuan berarti laki-laki kan, jadi ibu kan nggak mungkin. Tapi kalau diafirmasi keliru. Dia seorang ibu maka dia perempuan. Dia perempuan, berarti kesimpulannya dia ibu. Salah. Karena nggak mesti perempuan itu jadi ibu. Perempuan ibu kan kalau dia punya anak dan punya suami. Nah, ini namanya modus tollens. Jadi modus ponen itu mengafirmasi anteceden, modus tollens itu mengingkari konsekuen. Perhatikan ketika orang ngomong jika maka. Jika Demokrat dapat sekian maka dia menang. Terus perhatikan minornya setelah itu. Nah, itu menentukan apakah dia mengafirmasi antecedennya atau justru mengingkari. Ketika dia mengingkari berarti logika itu mesti keliru. Kebalikannya, konsekuennya harus diingkari dalam alur logik selanjutnya. Kalau diafirmasi mesti keliru. Itu coba kamu bisa bikin 1001 contoh. Nanti alurnya akan seperti ini. Itu pola kedua. Pola yang pertama modus ponen, yang kedua modus tollens. Yus, sambil pulang setelah kamu ngopi ini coba bikin reng-rengan contoh yang banyak. Cari macam-macam kasus. Oke, nanti kalau saya yang nyari di sini kesuwen waktunya. Nah, ini terus jenis ketiga dari deduksi adalah silogisme hipotetis. Ini sama, jika maka tapi alurnya linier. Jika A maka B, jika B maka C, berarti kesimpulannya jika A maka C. Jika kamu belajar yang rajin, maka kamu akan lulus. Jika kamu lulus, maka kamu akan senang. Dengan demikian, jika kamu rajin, maka kamu akan senang. Jika kamu punya pacar, maka kamu akan tenang. Jika kamu tenang, maka studimu lancar. Dengan demikian, punya pacar berarti studimu lancar. Nah, itu hipotesis silogisme. Nah, cara berpikirnya gitu. Jika kamu nyontek, maka nilaimu akan bagus. Jika nilaimu bagus, orang tuamu senang. Berarti jika kamu nyontek, orang tuamu senang. Itu silogisme hipotesis. Jika kamu tidak mandi, teman-temanmu menjauh. Jika teman-temanmu menjauh, hidupmu tenang. Maka kalau kamu tidak mandi, hidupmu tenang. Itu hipotesis silogisme. Itu kamu bisa bikin contoh lah. Itu nalar silogisme hipotesis. Nanti kita lihat kenapa sih hipotesis. Karena memang sifatnya hipotesis, tidak pasti apa iya ngono. Nah, nanti kita lihat apa iya ngono itu di nalar jenis ketiga, yang memang khusus membahas asumsi-asumsi hipotetis. Yang keempat, disjunctive silogisme. Kalau tadi ngomong jika maka, kalau ini A atau B. Logika atau. Ini nak kasih contoh komputer. Karena komputerku lagi rusak. Jadi program komputer ini mungkin kena bug atau inputnya salah. Saya inputnya salah. Kok ternyata inputnya nggak salah, masih rusak. Berarti memang komputer ini punya bug. Jadi logika atau.
saya kok dapat nilai E ini kalau tidak karena dosennya sentimen, ya karena aku tidak bisa ngerjain soal ujian. Perasaan aku bisa ngerjain soal ujian, berarti dosennya sentimen. Nah, cuma itu aja. Itu namanya disjunctive syllogism. Dia ketawa padaku itu bisa, dia senyum di depanku mungkin karena basa-basi, atau mungkin karena dia senang padaku. Tapi perasaan sejak kemarin tak SMS, tak nggak respon, berarti dia nggak senang. Kesimpulannya ya basa-basi. Kan gitu. Itu namanya disjunctive syllogism. Cara berpikir milih satu di antara dua alternatif. Dan ini deduksi namanya. Diambil dari pengalaman sehari-hari. Ya, deduksi seperti itu. Sekarang kita masuk ke induksi. Kalau induksi sederhana. Induksi itu kamu sudah ngerti lah. Dari pengetahuan khusus dikumpulkan jadi satu, jadilah pengetahuan umum. Itu namanya induksi. Serta ngaji, tak lihat yang sana ngantuk, yang tengah ngantuk, yang sini juga ngantuk, maka berarti sekarang semuanya ngantuk. Nah, itu induksi. Pengetahuan bahwa ngaji filsafat itu bikin ngantuk, itu pengetahuan sifatnya induksi. Dari pengetahuan yang spesifik jadi satu. Sederhananya begitu. Dan orang itu biasanya kayak gini. Gitu loh. Kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Jadi ilmu titen itu ya titennya aja. Kalau fenomenanya yang pertama gitu, kedua gitu, ketiga gitu. Oke. Duduk, jangan duduk di depan pintu waktu maghrib. Karena begitu kamu duduk di sana susah dapat jodoh. Orang Jawa campur kan itu. Itu mungkin sejenis ilmu titen. Sifatnya induktif. Dulu ada yang duduk di situ nggak dapat jodoh. Ada lagi yang duduk nggak dapat jodoh lagi. Ada lagi yang duduk wah terus disimpulkan, pokoknya jangan duduk di situ deh. Nanti susah kan gitu. Makanya David Hume itu kemarin yang saya bilang, yang empirisisme itu kan dia sangat anti dengan induksi karena apa itu begitu. Kamu lihat ada burung lewat, besoknya kamu nilainya bagus. Mau ujian burung lewat nilainya bagus. Kalau nggak ada burung nilainya jelek. Lama-lama kamu simpulkan ada korelasi antara lewatnya burung sama nilainya bagus. Terus lama-lama oh ya kan gitu. Kalau contohnya David Hume itu migrasi burung. Migrasi burung itu kan di Eropa kalau musim dingin itu burung-burung itu pada bermigrasi jadi lewat. Kebetulan musimnya musim dingin. Musim dingin itu orang cenderung di rumah, jadi terus banyak wanita hamil. Nah, sehingga terus menemukan begitu banyak burung lewat, mesti nanti banyak wanita hamil. Jadi seolah-olah sebabnya wanita hamil itu burung yang lewat. Padahal mungkin bukan burung yang sana, tapi burung yang lain. Oke, nah itu pengetahuan yang sifatnya induksi. Jadi, tapi yo, kamu tidak bisa hidup sebenarnya kalau tidak pakai induksi. Gitu. Dalam banyak hal, kamu kan hidup itu berdasarkan induksi-induksi. Pengalaman yang kemarin kamu simpulkan untuk pengalaman hari ini. Pengalamannya orang kamu ambil untuk pengalaman induksi. Sudah. Yo, dunia ilmiah kan juga induksi dari apa? Jadi kamu tidak bisa hidup kalau nggak induksi. Meskipun secara logika pertanggungjawabannya banyak orang menyebut lemah, tapi dia salah satu model berpikir. Dari fakta-fakta tiap hari terus kamu simpulkan. Kamu naik bis, hari ini mabuk, besok naik bis lagi mabuk, besok lagi mabuk. Maka kamu akan menyimpulkan bis itu memang bikin mabuk. Kan gitu. Meskipun mungkin kapan-kapan kamu naik bis nggak mabuk, tapi kan sampai hari ini kamu simpulkan dia bikin mabuk. Itu cara berpikir induktif. Makanya hati-hati kalau jangan-jangan para ulama nanti berfatwa bahwa naik bis itu haram. Ya kan? Karena setiap yang memabukkan itu haram. Jangan-jangan itu. Padahal kalau di Jawa kamu makan gadung itu juga bikin mabuk. Ya kan? Jangan-jangan kamu simpulkan semua yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya juga bikin mabuk. Mabuk cinta berarti pacaran itu haram. Kenapa? Karena bikin mabuk. Bukan urusan pacarannya. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Oke, mode ketiga namanya abduksi.
Kalau abduksi, kalau Aristoteles menyebutnya apa tuh? Ini yang khas, orang sering bahas. Kamu ngertinya mesti induksi sama deduksi. Abduksi itu untuk membahas fakta yang hipotesis tadi. Jadi silogisme tapi hasilnya bukan kepastian. Kadang-kadang permis mayornya yang tidak pasti, atau kadang-kadang karena permis minornya yang tidak pasti. Kesimpulannya juga jadi tidak pasti. Misalnya setiap kiai itu pakai jubah, bapakku pakai jubah, terus kamu simpulkan berarti bapakku juga kiai. Nah, itu kan susah membantah, tapi ya salahnya di mana? Nah, itu susah. Setiap yang rajin pasti nilainya bagus dan disayangi dosen. Saya rajin, maka nilaiku pasti bagus dan disayangi dosen. Nah, itu kan hipotesis banyak. Kadang-kadang enggak juga, kadang kamu rajin nilaimu jelek. Bisa. Cuma kesimpulan ini diambil kenapa? Ya karena yang paling mungkin itu. Jadi abduksi itu definisinya adalah reasoning for the best explanation. Kemungkinan yang paling mungkin terjadi yaitu kalau saya rajin dan disayang dosen, kemungkinan paling bagus adalah kemungkinan yang paling mungkin, kemungkinan yang paling besar itu nilai itu akan bagus. Meskipun nggak mesti juga. Kalau bapakku pakai jubah, pakai serban di kampung tiap hari, penjelasan yang paling mungkin adalah dia itu dikiaikan oleh orang di kampung. Meskipun mungkin juga enggak, tapi best possibility yang paling mungkin kemungkinannya itu dia seorang kiai. Ya nalarnya namanya abduksi. Kok tiba-tiba rambutmu kamu gundul? Kamu rambutmu gundul, jangan-jangan kamu stres ya. Nah, saya ngomong stres ini kan nggak mesti, tapi secara nalar the best possibility, kemungkinan paling besar kok tiba-tiba kamu gundul, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu ya karena kamu sedang stres. Ya mungkin ada alasan lain, tapi yang paling mungkin ya itu. Kamu kok tiba-tiba jadi perenung, tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba kamu baru naksir cewek atau baru patah hati ya? Nah itu mungkin enggak, tapi kemungkinan paling mungkin ya, paling dekat ya. Jadi penjelasan itu makanya cara membacanya harus dengan pakai penjelasan terbaik, the best explanation. Orang yang pakai jubah itu kiai, karena kemungkinan lain apa kira-kira pakai jubah itu? Kalau enggak kiai ya Pak Kaji kan. Pak Kaji itu di kampung kan jadi kiai. Atau dukun enggak jubah, selangor. Atau susah ya, the best explanation itu. Termasuk kalau bapakku yang pakai, ya yang besar memang bapakku kiai. Kan gitu. Jadi yang paling dekat. Parameternya apa sih yang paling dekat itu? Kuncinya 4. Yang pertama predictability. Bisa diprediksi. Hari ini kayak gitu, besok juga pasti kayak gitu juga. Bukan fakta hari ini saja, tapi besok-besok fakta lain yang sama, kesimpulannya juga sama. Tidak cuma di sana saja, kalau pakai jubah itu dianggap kiai, di tempat-tempat lain juga begitu. Itu namanya predictability. Kalau kalian bingung penjelasan terbaik apa, cari yang paling predictable, yang paling besok-besok sudah mesti gitu loh. Yang kedua koherensi. Kalau koherensi itu semua fakta, semua fenomena isinya sama, argumennya sama, nalarnya sama, modelnya sama, itu koheren. Tidak berubah-berubah. Tidak berubah. Oh, tergantung Pak. Kalau pakai jubahnya di masjid, dia bisa dianggap kiai. Tapi kalau pakai jubahnya di karnaval mungkin bukan kiai, itu cuma pengen pamer, itu berarti tidak koheren. Tapi koheren itu kan dalam kondisi apapun ya, orang yang pakai jubah dan serius dalam hidup ya berarti dia kiai, itu koheren. The best explanation bagi mahasiswa yang apa ya, yang koheren, yang selalu begitu. Kamu yang hidupnya konsisten apa? Tidak punya uang adalah dia mesti bingung cari utangan. Nah, kamu tidak punya uang dan kamu datang ke teman kosmo, kira-kira gede evaluasinya apa? Kan mau utang kan?
Nah itu berarti, dan di mana-mana juga begitu berarti Coincidence. Nggak ada yang punya cerita berbeda. Saya nggak punya utang, nggak punya uang, dan datang ke teman kosku mau ngasih nasihat, kan ya mungkin mau ngasih nasihat, mau mikir awak dewi raisa Coherent. Yang ketiga simplicity. Bisa sih dibulut-bulutkan, mungkin enggak kiai kalau orang pakai jubah itu, tapi enggak simple. Yang paling simple, yang paling jelas, cepat sekali dipahami itu ya kiai. Orang yang punya jenggot itu berarti dia ikut sunnah Nabi. Simple. Mungkin bisa 1001 argumen yang lain, tapi yang paling simple itu. Dia suka dengan sunnahnya Nabi dengan pakai jenggot. Mungkin sebenarnya tidak sih, mungkin karena penggemarnya Oma Irama, atau mungkin karena dia malas ada yang ngatur jenggotnya, atau macam-macam. Tapi simplicity yang paling sederhana itu. Kalau ada orang Islam punya jenggot, itu biasanya karena ikut sunnahnya Nabi. Simple, simplicity. Ada orang Islam yang celananya congklang, itu berarti sama, dia mungkin maunya ikut petunjuknya Nabi. Paling simple. Mungkin ada banyak argumen yang lain. Mungkin karena mode, mungkin karena gaya, mungkin karena nyaman dipakai. Kan nyaman itu kan, longgar dan congklang itu kan enak dipakai. Apalagi kalau pakai kolor, nyopotnya cepet. Kan nggak pakai sabuk kan kalau congklang, jarang ya. Congklang biasanya pakai kolor. Simple penjelasannya, gitu loh. Kalau kemana-mana pakai sarung, biasanya anak ini santri. Simple kan. Yang paling masuk akal santri. Santri kan gak harus dari pesantren. Santri kan punya definisi sendiri. Tapi yang paling simpel santri. Ya mungkin macam-macam, gak cuma santri, tapi yang paling sederhana itu santri. Ya, itu namanya the best explanation. Dari sekian banyak hipotesis, yang paling mungkin adalah yang paling simpel. Yang pertama kali masuk akal, itulah biasanya yang pas. Mungkin kamu pakai sarung bukan karena santri, yo mungkin karena kamu habis sunat atau karena celanamu dicuci ya bagaimana. Tapi yang paling sederhana itu karena mental santri. Lebih enak pakai sarung, simplicity. Dan yang terakhir fruitfulness. Fruitfulness itu yang paling praktis, paling jelas kegunaan nyatanya, yang paling kontekstual itu fruitfulness. Bisa sih orang pakai jubah itu dia sebenarnya pekerja, dia sebenarnya preman, dia sebenarnya pedagang, itu kalau di Arab. Tapi karena kita ngomongnya di Indonesia, kemungkinan besar dia kiai. Itu fruitfulness. Prinsip yang keempat. Jadi the best explanation, kegunaan praktis yang paling nyata kalau lihat orang pakai jubah itu kiai. Karena ini Indonesia, bukan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi preman, petugas kebersihan juga pakai jubah dan punya jenggot juga dan pakai sorban juga, gitu loh. Kalau petugas kebersihan Arab kesini datang ke masjid ini, kamu mesti rebutan cium tangan. Kenapa? Karena kalau di Indonesia pakai jubah, pakai sorban adalah kiai. Ya mungkin agak geser-geser dikit lah. Kalau fruitfulness-nya konteksnya FPI, mungkin kalau ada orang pakai jubah berarti dia mau ngamuk, mau nyerbu misalnya. Karena kalau tidak sedang nyerbu kan dia tidak pakai jubah. Nyerbunya kalau pas, itu fruitfulness-nya berarti dia berarti FPI kan gitu. Itu kegunaan fruitfulness, penjelasan terbaik, the best possibility. Kenapa harus ada abduksi? Karena banyak dunia manusia yang tidak eksak, sifatnya hipotetis. Kayak contoh-contoh di atas tadi kan hipotetis. Kayak ini kan, jika rajin maka lulus ujian, jika lulus maka senang, maka rajin kan kayak tadi. Jika kamu nyontek maka orang tuamu senang, itu kan hipotetis semua. Masa iya orang tuamu senang gara-gara kamu nyontek? Alur logikanya benar, tapi mungkin dia tidak secara objektif, harus diperhatikan lagi. Apa iya kayak gitu? Dicari best explanation-nya. Oke. Mode ketiga adalah generalisasi. Generalisasi itu kayak induksi, tapi biasanya didefinisikan induksi yang tidak lengkap. Jadi mengeneralisir dari beberapa dianggap semua. Hanya melihat 1-2 orang
mahasiswa kemudian disimpulkan seperti itulah semua mahasiswa. Itu namanya generalisasi. Orang berpikir kadang-kadang juga seperti ini. Ini sebenarnya jenis induksi, tapi induksi yang tidak lengkap. Cara menguji apakah generalisasimu valid apa tidak, yang pertama adalah apakah sampelnya cukup atau tidak. Dari 1000 mahasiswa, apa cukup kamu hanya meneliti 2? 2 itu pun dua-duanya mantan pacarmu, dan karena kebetulan tidak perawan, terus kamu simpulkan semua mahasiswi sekarang tidak perawan. Nah, itu kan generalisasi. Apa ya cukup hanya gara-gara 2 itu yang kemarin nolak kamu, terus kamu simpulkan kayak gitu. Nah, itu coba dicek. Kalau ada orang melakukan generalisasi, coba cek sampelnya berapa. Terus cukup nggak sih sampel itu? Kenapa? Karena prinsipnya generalisasi, semakin banyak sampelnya, kemungkinan benarnya semakin besar. Hanya dari 1-2 orang, apa bisa itu menyimpulkan semua orang? Hanya gara-gara Imam Samudra dan beberapa orang dari sekitar 150-an juta orang, apa bisa terus menyimpulkan bahwa Islam Indonesia itu sekarang sudah fundamentalis semua, sudah teroris semua. Nah, itu coba dicek generalisasi yang seperti itu. Acara TV itu sekarang semuanya sampah. Nah, itu dia melihat dari berapa acara TV. Kalau dari 10 dia lihat 8, berarti dia benar. Tapi kalau dari 10 dia hanya lihat 1, nah itu ya. Film Indonesia itu tidak ada yang mutu. Karena dari 10 film, 9 film horor, 1 film yang bikin ngantuk. Film serius itu kan biasanya film bikin ngantuk. Nah, itu berarti masuk akal. Tapi kalau dari 10 kamu cuma lihat 1, nah, coba dicek lagi apa layak generalisasi itu. Perhatikan juga kalau generalisasi itu berhubungan dengan manusia. Karena manusia itu makhluk yang paling susah digeneralisir. Dari 30-an orang yang ada di sini, kalau saya tanya satu-satu tentang satu hal, insya Allah jawabannya bisa 30 versi. Sangat susah digeneralisir. Meskipun bisalah dilakukan polling, siapa yang milih Jokowi, siapa yang milih bisa. Tapi kira-kira berapa jumlah yang di polling, apakah itu representatif atau tidak, terus derajat kesenanganmu pada seseorang itu apa ya sama. Sama-sama suka Jokowi, mungkin kalau diukur levelnya kamu ya sekedar suka aja, tapi yang sini sudah agak mengidolakan, yang sana malah mengkultuskan, bisa jadi begitu. Dan itu manusia. Senangnya sama, tapi ada yang senang banget, ada yang senang biasa-biasa aja. Dan itu manusia. Hati-hati kalau ada generalisasi yang hubungannya dengan manusia. Biasanya digunakan untuk manipulasi, biasanya untuk politik. Ini atas nama rakyat, ini atas nama umat. Nah, itu coba hati-hati. 90% umat Islam di Indonesia itu setuju khilafah. Ayo kira-kira survei dari mana itu yang bisa bilang 90%? Saya kemarin baca tabloid, isinya seperti itu, bahwa 90% orang Indonesia sekarang setuju khilafah dan memilih syariah sebagai hukum. Coba dicek, kira-kira cara menelitinya berapa orang yang ditanya, cara dia tanyanya gimana. Kalau kamu tiba-tiba ada orang tanya, Mas, setuju nggak dengan syariat Islam? Kamu mau bilang apa? Masa kamu bilang, enggak, saya tidak setuju. Setiap Islam mesti setuju dengan syariat Islam. Tapi apa sih syariat itu? Seperti apa pemahaman tentang syariat Islam itu orang bisa beda-beda. Kalau kamu nggak setuju kan jadi pakai enak. Masa Islam nggak setuju syariat Islam? Kamu setuju nggak kembali pada Quran hadis? Mesti ya setuju. Oh berarti kamu ketika kamu mau setuju terus apa otomatis kamu Salafi apa Wahabi? Kan nggak mesti. Itu boleh, hati-hati dengan boleh yang mengarah ke manusia. Yang kedua, general, kalau tadi kan tanya jumlah sampelnya, yang kedua coba cek ada nggak pengecualiannya. Dan pengecualian itu dihitung enggak? Semakin besar pengecualian, semakin rendah nilai generalisasi. Maka hati-hati dengan istilah semua orang, semuanya, setiap.
Itu biasanya menipu. Kalau kalian mau bikin generalisasi, biar hati-hati jangan pakai kata semua atau setiap. Bilang aja misalnya, itu tak kasih contoh. Pada umumnya, sebagian besar, kebanyakan orang, itu lebih aman dibandingkan kamu ngomong semua. Sebagian besar anak muda setuju dengan seks bebas misalnya, itu bisa. Tapi jangan bilang semua. Enggak. Dunia manusia biasanya agak susah kamu ngomong semua atau setiap. Setiap mahasiswa ingin cepat lulus, itu aja nggak mesti. Meskipun secara logis mungkin ya, tapi jalan prakteknya ada aja yang mikirnya aneh-aneh. Ngapain sih cepat-cepat lulus? Wong ya setelah lulus nggak jelas mau apa. Loh, kan ada yang nggak ingin cepat lulus. Maka hati-hati dengan klaim setiap semua. Generalisasi sering menjebak orang. Yang keempat, ini saya agak cepat biar sampai akhir minggu depan kita ngomong cara mikir yang salah. Ini cara mikir yang benar. Setelah generalisasi, kita masuk ke kausalitas. Sebab akibat itu juga cara berpikir yang tiap hari kita pakai. Hanya manusia yang ngerti sebab akibat. Banyak hewan, banyak binatang mungkin bisa mikir, tapi mikirnya model titeng, model biasanya. Tapi yang ngerti sebab akibat itu manusia. Binatang bisa dilatih mainin bola, tapi binatang nggak ngerti ini bolanya sendiri apa bolanya orang lain, apa ini hasil nyuri apa enggak. Yang ngerti kayak gini manusia, sebab akibat. Kalau di dunia Sofi itu dikasih contoh, kapan-kapan kita ada yang sudah baca novel Dunia Sofi. Kapan-kapan kalau kita off atau saya tidak bisa, tak kasih filmnya aja kan. Itu yang nulis orang Norwegia, sudah dibikin film juga sama orang Norwegia. Judulnya sama, Dunia Sofi, Sophie's World. Sayangnya terjemahnya bahasa Inggris. Nanti tak coba tak Indonesiain kalau ada waktu. Terus kita tonton bareng-bareng Dunia Sofi. Daripada kamu lihat saya tiap minggu kan suwe-suwe bosan. Aku lihat kamu juga suwe-suwe capek. Oke. Nah ya kan, yang di depan kan ya. Iya, coba yang mulus-mulus yang di depan. Aku ngomongnya semangat. Oke. Kenapa? Ya karena saya normal, ada kausalitas. Kalau sebabnya seperti ini, akibatnya juga. Kalau sebabnya kayak sebab akibat. Sebab akibat itu bisa dari sebab ke akibat, bisa dari akibat ke sebab, kebalikannya bisa dari akibat ke akibat, bisa. Dari sebab ke akibat ya jelas sebabnya apa, terus disimpulkan sekarang hujan, pasti motorku basah. Itu kan masuk akal. Itu sebab ke akibat. Ada yang kebalikannya, dari akibat ke sebab. Di situ tak contohin, aduh badanku kok panas ya. Terus kamu ke dokter, apa ya dok sebabnya kok badan saya bisa panas? Itu kan dari akibat ke sebab. Jadi tidak selalu mikir itu dari sebab ke akibat. Kadang-kadang juga kebalik, dari akibat ke sebab. Kemarin dia merengut aja, sekarang kok senyum. Kenapa ya? Itu kan kenapa itu kan berarti mencari sebabnya. Kausalitas. Orang kausalitas itu nalar paling dasar dalam diri rasionalitas manusia. Orang biasanya mikir, orang biasanya tidak mau cuma berhenti di fakta. Kamu mesti nyari sebabnya apa ya? Kenapa bisa begitu? Atau apa konsekuensinya? Itu nanti jadi akibatnya apa? Kemarin rukun, koalisi, sekarang kok pecah? Kamu kan mesti nyari sebabnya apa ya? Atau kamu lihat pecahnya dulu. Ini pecah, besok mesti taburan nih. Nah, itu berarti kan dari sebab ke akibat. Sebabnya pecah, terus akhirnya taburan. Ada juga yang dari akibat ke akibat. Badanku kok panas ya? Terus kalau badanku panas ini, biasanya aku mesti tidur, mesti pingsan, mesti pusing. Nah itu kan badan panas ini kan disebabkan oleh sesuatu, tapi kamu tidak ngejar sebabnya, malah ngejar akibat selanjutnya.
dalam hidup sehari-hari tiga ini sering bermain. Kadang-kadang kamu tidak nyari sebab dari akibat yang kamu lihat, tapi kamu malah nyari implikasi selanjutnya. Atau kamu berhadapan dengan sebab terus melihat kira-kira akibat nanti apa. Itu kausalitas. Analisis di level apapun biasanya kayak gini kamu. Sebabnya kenapa ya kok nilai itu jelek. Itu terus kadang-kadang kamu nyari sebabnya ke belakang, tapi kadang-kadang kamu juga lihat akibat ke depan. Wah, kalau nilai itu jelek gini, alamat ini. Besok ngulang lagi, besok itu kamu melihat dari akibat ke akibat itu namanya. Tapi kalau kenapa nilai itu jelek, kamu nyari ke belakang. Dosennya jangan-jangan sentimen, kok gara-gara kemarin tak SMS itu terus dia marah. Itu nyari sebab, kausalitas. Kalau Aristoteles ini materi tambahan sisipan. Kalau Aristoteles sebab itu ada 1, 2, 3, 4. Ada sebab material, ada sebab efisien, ada sebab formal, ada kausa prima, sebab terakhir. Nanti dalam konteks tertentu kita akan ketemu lagi dengan ini ketika membahas Tuhan. Biasanya sebab final itu terus mengarahnya ke Tuhan meskipun